Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi tayyibin at-tahirin. Faya ayyuhal hadirun, faya ayyuha ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallahi wa ta'atihi faqad fazal muttaqun haitsu jalla wa ala haitsu qala jalla wa ala fi kitabihil karim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Sadaqallahul 'azim wa sadaqa rasuluhul karim
wa nahnu ala dzalika minasy syahidin. Sidang jamaah Jumat yang Allah muliakan, alhamdulillah di kesempatan yang berbahagia Allah masih izinkan kita mendatangi salah satu rumah dari rumah Allah, menjalankan satu syiar dari syiar-syiar Allah, melaksanakan sholat Jumat, didahului mendengarkan khutbah, bersolawat atas junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Semoga rangkaian yang kita lakukan ini Allah catat sebagai timbangan amalan kebaikan kita di akhirat, dan kita berkumpul bersama orang-orang yang Allah beri nikmat daripada Nabi, orang-orang soleh dan para syuhada. Allahumma amin. Jamaah sidang Jumat rahimakumullah, kita tahu bahwa salah satu hal yang pasti ada dalam kehidupan adalah permasalahan-permasalahan yang mana Allah jadikan itu sebagai penghias kehidupan kita. Selama jiwa masih di kandung badan, selama kita masih hidup di bumi Allah, pasti namanya kesulitan, pasti namanya kesusahan akan terus mengiringi diri kita. Kanjeng Nabi Nuh alaihissalam berdakwah 950 tahun, yang beriman sedikit, bahkan anaknya yang dalam riwayat disebut Kan'an tidak beriman kepada dirinya. Kita tahu ada Kanjeng Nabi Ibrahim alaihissalam, beliau berdakwah kepada masyarakatnya, berdakwah kepada para pemimpinnya. Namun kita tahu bahwa ternyata yang membangkang, yang mengkhianati adalah tak lain, dalam satu riwayat disebutkan adalah ayahnya sendiri. Nabi Zakaria alaihi salam sampai di umur senja, umur 90 tahun, tidak dikaruniai oleh anak, tidak dikaruniai anak oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun satu ungkapan yang sangat indah diabadikan dalam surat Maryam, walam akum bidu'aika rabbi syaqiyya, dan lisanku tak pernah capek, tak pernah lelah untuk selalu memanjatkan doa kepadamu wahai Allah. Masyaallah muslimin rahimakumullah, sebagian dari kita menganggap bahwa doa itu adalah salah satu jalan, wasilah untuk menyelesaikan berbagai masalah. Mereka mengandalkan doa-doanya, meminta pertolongan dengan doa itu, dan diantara mereka pun datang ke orang-orang soleh untuk meminta doa yang baik. Tapi ada juga sebagian dari kita menganggap juga doa itu tak ayal, cuman ritual formalitas belaka. Mereka malas doa. Mereka yakin bahwa semua yang ditakdirkan Allah yaitu tidak bisa, ya sudah mereka terima. Padahal mereka lupa bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha mengatur segala sesuatunya. Maka di dalam sesi yang singkat ini insyaallah para jemaah sekalian yang Allah muliakan, khotib akan membahas sedikit terkait doa dalam kehidupan muslim, bagaimana kedudukan doa dalam agama Islam. Masyaallah muslimin rahimakumullah, di dalam suatu hadis yang mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ad-du'a'u huwal ibadah. Ad-du'a'u huwal ibadah. Doa itu adalah ibadah. Di dalam riwayat lain disebutkan juga ad-du'a'u mukhul ibadah. Doa itu sumsum intinya ibadah. Masyaallah muslimin rahimakumullah, di dalam hadis tersebut yang diriwayatkan oleh sahabat Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu, kemudian beliau melanjutkan dengan membaca ayat innalladzi nayastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Sesungguhnya orang-orang yang sombong, menyombongkan diri dari menyembahku akan dimasukkan ke dalam neraka dalam keadaan hina. Masyaallah muslimin rahimakumullah, di dalam tafsir, di dalam kitab Fathul Bari, Imam Hafidh menjelaskan, dikutip dari Syekh Taqiyuddin As-Subki, bahwa yang dimaksud dalam hal doa ini adalah doa permohonan. Tapi lebih khususnya bahwa orang yang berdoa itu lebih khusus daripada beribadah. Artinya bahwa orang yang tidak beribadah pasti dia dianggap sombong, pasti dia adalah termasuk orang-orang sombong, dan orang-orang yang sombong itu ciri-cirinya tidak pernah mau doa.
Jamaah sekalian, doa itu intinya ibadah. Artinya ketika doa itu kita usahakan dengan merendah kepada Allah, ikhlas kepada Allah, tidak berharap sesuatu kecuali pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang paling akhir, sebaik-baik doa adalah doa yang Kanjeng Nabi tuntunkan dalam sabda-sabdanya. Maka orang yang dia supaya dihindarkan dari sifat kesombongan oleh Allah Subhanahu wa taala, selayaknya dia melazimkan diri untuk berdoa, menampakkan bahwa ia butuh, menampakkan bahwa dirinya lemah, menampakkan bahwa dia itu tak bisa apa-apa tanpa pertolongan Allah. Dia berdoa itu mempunyai keyakinan pasti terkabul. Kalau tidak dikabulkan, pasti diganti oleh sesuatu yang lebih baik, dihindarkan dari bencana, dihindarkan dari bala. Dan yang paling penting, jika tidak dikabulkan di dunia, pasti menjadi investasi pahala di akhirat. Jamaah sekalian, bahkan doa itu bukan hanya dianggap ibadah, tapi ibadah yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasannya Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisa syai'un akramu 'ala Allah taala minad du'a." Tidak ada sesuatu yang paling dicintai, mulia di sisi Allah itu kecuali doa, daripada doa. Jamaah sekalian, sebaliknya Allah itu sangat murka, marah kepada orang-orang yang sombong. Apa orang-orang yang sombong tadi? Orang-orang yang gak pernah doa. Berdasarkan dari hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, Kanjeng Nabi SAW bersabda, "Malam yas'alillaha ghadiballahu alaihi." Barang siapa yang gak pernah doa, gak pernah minta sama Allah, maka Allah akan memurkainya. Allah akan murka terhadap dirinya. Kenapa dia dimurkai? Karena dia menganggap bahwa dia itu paling kuat, paling berkuasa, paling tidak membutuhkan Allah. Imam Hafidz Ibnu Hajar kemudian menambahkan satu penjelasan. Makna hadisnya adalah kalau orang itu minta sama Allah, Allah bakal senang sama dia, ridho sama dia. Sebaliknya ketika seorang hamba gak pernah minta sama Allah, Allah murka terhadapnya. Jamaah sekalian, tentu ini berbeda dengan kita minta sama orang. Kita minta sama orang, semakin kita minta sama orang tersebut, pasti orang itu kesel, pasti orang itu marah, bahkan menghindar kepada kita. Tidak, ketika kita minta kepada Allah, pasti Allah akan kabulkan, pasti akan Allah dengar, dan pasti Allah akan ijabah. Maka keyakinan yang harus ditanamkan oleh seorang muslim itu, doa itu pasti dikabulkan, doa itu pasti didengar, doa itu pasti diijabah. Atau jika tidak dikabulkan saat itu, Allah tunda pengabulannya atau dikonversi terhadap sesuatu yang tentu maslahat dan baik menurut Allah Jalla wa'ala. Hal ini diterangkan oleh Kanjeng Nabi SAW, diriwayatkan oleh sahabat Ubadah ibnu Samit radhiyallahu anhu, bahwa Kanjeng Nabi SAW bersabda, "Ma'alal ardi muslimun yad'u Allah ta'ala bida'watin illa atahu Allahu iyyaha aw sarafa anhu minas su'i mithlaha." Tidaklah seorang muslim berdoa kepada Allah di muka bumi dengan suatu permohonan kecuali Allah akan mengabulkannya, atau Allah akan menghilangkan sesuatu yang bakal menimpa atau sesuatu yang buruk dengan semisalnya. Misal ada orang yang kemudian, "Ya Allah, berikanlah aku uang 10 juta." Jika 10 juta itu maslahat buat dia, Allah akan kabulkan cepat atau lambat. Atau barangkali dia dikabulkan, uang 10 jutanya emang gak datang, tapi dia terhindar, dia naik mobil terhindar dari kecelakaan. Misal bemper mobilnya itu diperbaiki, barangkali nilainya setara dengan 10 juta. Jadi jangan pernah kita nganggap Allah itu gak pernah mengabulkan, karena bentuk ketergesa-gesaan kita dalam menunggu jawaban dari Allah itu adalah sifat yang tercela. Jamaah sekalian, dari beberapa hadis yang khotib bacakan,
ada beberapa catatan terkait doa. Yang pertama sudah khotib sampaikan bahwa selayaknya seyogyanya seorang muslim itu nggak boleh tergesa-gesa. Apa yang telah ia doakan, apa yang telah ia minta harus Allah kabulkan. Yang kedua, ketika kita berdoa, kita hadirkan bahwa Allah itu mengetahui segala sesuatu. Allahu alimun bidatis sudur. Allah tahu terhadap hati-hati hambanya. Allah tahu tentang keadaan hambanya dan Allah paling tahu tentang hambanya. Maka kita harus yakin pasti Allah kabulkan atau pasti Allah akan ijabah. Maka di dalam hadis Kanjeng Nabi bersabda, "Ud'ullah wa antum muqinuna bil ijabah wa'lamu annallaha la yastajibu du'a'u min qalbin ghafilin." Berdoalah kepada Allah. Syaratnya apa? Harus yakin. Jangan sampai terlintas, mungkin enggak dikabulkan lah. Kayaknya enggak dikabulkan. Permohonan kita pasti terkabulkan, karena ketika Allah ingin menciptakan, idza qadha amron fa innama yaqulu kun fayakun. Nabi Adam yang enggak punya bapak, enggak punya ibu, jadilah Nabi Adam. Nabi Isa enggak punya bapak, jadilah Nabi Isa. Apalagi permohonan kita yang tentunya sangat mudah untuk Allah kabulkan. Yang ketiga, di antara adab doa jemaah sekalian, jangan kita mulai dengan permintaan kita yang definitif. Jadi salah satu adab berdoa itu, sebelum kita berdoa, sanjung Allah. Sebutkan nama-nama Asmaul Husna, sebutkan nama-nama yang baik dari Allah, asma wa sifat Allah. Dan ini dicontohkan oleh Kanjeng Nabi ketika Badui berdoa. Ketika itu ada Badui berdoa langsung meminta kepada Allah A, B, C, D. Kemudian Kanjeng Nabi bersabda, kalau kamu berdoa ucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, Allahu akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhana rabbil alamin, wala haula wala quwata illa billahil azizil hakim. Artinya salah satu adab, salah satu tata cara ketika kita berdoa, sanjung Allah dulu. Puji Allah dulu, jangan langsung masuk ke inti doa. Bahkan di antara ulama Allah terdahulu, karena saking husnudzonnya kepada Allah, seluruh doanya adalah sanjungan kepada Allah. Karena ulama yakin apa yang Allah putuskan pasti terbaik untuk dirinya. Ya, kita mungkin belum sampai ke makom ulama, doalah apa yang Anda inginkan, tapi tolong sebelum doa sanjung Allah dulu. Yang kedua, di antara tata cara ataupun adabnya adalah bersolawat atas Nabi. Bisa setelah menyanjung Allah baca solawat. Solawat itu seperti apa? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, itu paling pendek tuh. Kalau paling afdol baca solawat Ibrahimiyah seperti yang kita baca ketika sholat. Solawat bisa kita lakukan di awal, bisa kita lakukan di awal dan di akhir, bisa kita lakukan di awal, di tengah dan di akhir. Tapi ini tergantung dari apa yang ingin jenengan lakukan. Kemudian salah satu juga catatan terhadap doa adalah ketika berdoa selayaknya kita mengangkat tangan. Ada dua cara mengangkat tangan menurut Imam Hambali, Imam Ibnu Rajab Al-Hambali. Yang pertama, tangannya diangkat, kemudian bagian dalam menghadap wajah, bagian punggung tangan menghadap bumi. Atau yang kedua, tangannya yang bagian dalam menghadap wajah, yang punggung menghadap langit. Silakan Anda pilih yang paling memudahkan untuk jenengan. Ini adalah salah satu tata cara yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar, Abu Hurairah radhiyallahu anhuma. Kemudian catatan tentang doa yang barangkali ini bisa kita amalkan adalah, tadi sudah kita sampaikan bahwa salah satu di dalam doa itu ada tawassul. Bagaimana ketika seseorang ingin cepat pengabulan doanya, dia menyebut nama Allah, menyebut sifat-sifat Allah, ya hayyu ya qayyum, ya dzal jalali wal ikram, bi rahmatika astaghith dan sebagainya. Atau seperti yang diriwayatkan dalam hadis
dia tawasul dengan amal soleh, dia melakukan amal soleh agar apa yang menjadi keinginannya dikabulkan, itu pun tidak masalah. Atau dia mendatangi orang-orang soleh, mendatangi para ulama, mendatangi para kiai, meminta barokahnya, meminta doanya, tentu dengan hal-hal yang ma'ruf. Yang terakhir, para jamaah sekalian, doa selayaknya bisa kita ucapkan dengan berbagai bahasa. Bahasa Indonesia boleh, bahasa Jawa boleh. Namun yang paling baik adalah doa-doa yang diajarkan di dalam Al-Quran dan di dalam As-Sunnah. Banyak ulama yang kemudian mengumpulkan kumpulan doa-doa di dalam Al-Quran, kumpulan doa-doa di dalam hadis. Di antaranya doa Nabi Yunus alaihissalam, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Allah selamatkan Nabi Yunus dalam kebinasaan dari 3 kegelapan maksiat, kegelapan di dalam perut ikan, kegelapan di dalam laut. Atau doa sapu jagat yang sering kita dengar, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, yang termaktub di dalam surat Al-Baqarah. Maka jamaah sekalian, kiranya beberapa nasihat tentang doa, tentang fadilah kedudukan doa, tentang adab-adab doa sebagai bukan hanya formalitas ritual, tapi ini menjadi satu tameng, satu perisai seorang muslim. Ad-du'a'u silahul muslim, doa itu senjatanya muslim. Maka supaya kita menjadi muslim yang Allah cintai, dihindarkan dari sombong dan dimuliakan di hari pembalasan, mari kita lantunkan doa-doa terbaik kita. Mari kita meminta kepada Allah Ta'ala agar Allah menyelamatkan kita, memberikan keberkahan di dunia, menyampaikan kita husnul khotimah, dan dikumpulkan bersama orang-orang yang diberikan nikmat di akhirat kelak. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum wa lisa'il muslimina min kulli dzamb innahu wal barrur rahim. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih, wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Fa ya ayyuhal muslimun ittaqullah fa inna taqwahu afdalu muktasabin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pada khutbah yang kedua ini, mari sama-sama kita tundukkan hati kita. Kita buka mata kita, buka mata batin kita. Kita sama-sama melantunkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala agar selalu dimampukan untuk doa kepadanya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammadin wa 'ala ali Muhammadin kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid, wa barik 'ala Muhammadin wa 'ala ali Muhammadin kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadhiyal hajat ya arhamar rahimin. Allahumma la tada' lana dhanban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah wa la dhanban illa ghafartah wa la daynan illa qadaitah wa la hajatan min hawaijid dunya wal akhirati illa qadaitaha wa yassartaha ya arhamar rahimin. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba wa min da'watin la yustajabu laha
Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi ja'alna muqimas salati wa min dzurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Allahumma ansur ikhwanana al-mujahidin fi sabilik. Allahumma ansur ikhwanana al-mujahidin fi sabilik. Allahumma ansur ikhwanana al-mujahidin fi sabilika fi kulli makan wa fi kulli zaman ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azim yadhkurkum. Aqimis shalah. Qimu sufufakum wa'tadilu. Tolong tumitnya lurus dengan garis shaf. Shafnya dirapatkan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيله إنهم ساء ما كانوا يعملون. ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فتبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أنى يؤفكون. وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لووا رؤوسهم ورأيتهم يصدون وهم مستكبرون. سواء عليهم أستغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم إن الله لا يهدي القوم الفاسقين. الله أكبر.
سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا ولله خزائن السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون. يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله. الحمد لله. استغفر الله.